Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan pertama ini adalah orientasi dan pengenalan. Bisa disimak ini biodata saya, nama Muhammad Istiqomul Umami. Bisa dipanggil Pak Umami atau Pak Umam juga boleh. Tempat lahir saya Bojonegoro 25 tahun yang lalu. Nomor HP saya 082262154422. Mapel yang saya ampuh adalah Al-Quran Hadis. Bagi anak yang sudah mengenal Al-Quran Hadis pasti sudah tahu bahwa Al-Quran Hadis itu berbicara mengenai ayat-ayat Al-Quran atau tafsir, bisa juga mempelajari tentang hadis-hadis tertentu. Selanjutnya alamat saya ini ada di Jatirambi Menceng Gresik, ada juga di Bencal, Pandangwangi, di Jombang. Pendidikan saya alhamdulillah saya tempuh S1 dan S2 di UIN Sangga Surabaya. Selanjutnya kesepakatan BDR, belajar dari rumah mapel Al-Quran Hadis. Yang pertama adalah materi diberikan sesuai jam pelajaran. Seperti contoh ketika Pak Umami berkesempatan untuk mengampu jam pertama dan kedua, maka bahan ajar akan saya share jam 7 tepat. Kalau jam ketiga dan keempat, maka akan saya share jam ke-8 atau pukul 8 dan seterusnya. Yang kedua, BDR menggunakan e-learning madrasah atau aplikasi lain yang memudahkan siswa. 1 minggu sekali insya Allah akan tetap memakai e-learning madrasah. Sisanya bagaimana sesuai kesepakatan kita, nanti bisa anak-anak tulis di Google Form yang akan saya serahkan atau akan saya kasihkan ke anak-anak habis ini. Yang ketiga, mengikuti materi dengan serius dan selanjutnya mengisi Google Form sebagai absen kehadiran. Serius ini dalam artian tidak bercanda, tidak meremehkan, tidak menganggap bahwa ini masa bodoh dan seterusnya. Harus serius karena ini termasuk belajar meskipun BDR, belajar dari rumah. Yang keempat, siswa mengerjakan tugas atau Google Form sesuai waktu jam pelajaran, kecuali darurat. Jadi kalau saya memberikan tugas, maka harus dikerjakan pada jam saya. Kalau jam saya itu jam 1-2, maka harus selesai jam 8 atau sebelum jam 8. Kalau umpamanya darurat, baru boleh dikerjakan melebihi jam 8. Selanjutnya, jika terdapat siswa yang tidak mengikuti BDR tanpa keterangan, maka akan saya teruskan ke walas atau wali kelas. Jadi tanpa keterangan, maka akan saya serahkan data anak tersebut kepada wali kelas untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya, selama 1 semester ke depan ini ada beberapa materi yang akan kita pelajari. Untuk kelas 10 ini ada 6 bab. Yang pertama adalah bab tentang Al-Quran Wahyu Allah. Ini ada beberapa hal yang kita pelajari, diantaranya itu tentang pengertian Al-Quran, menurut para ulama bagaimana, menurut bahasa bagaimana, menurut istilah bagaimana. Selanjutnya tentang nama-nama Al-Quran. Ada yang sudah mengenal bahwa Al-Quran juga bernama Al-Furqan, Asyifa, dan seterusnya yang insya Allah akan kita pelajari pada bab pertama. Yang kedua, tentang kebenaran penurunan Al-Quran, tentang sejarah turunnya Al-Quran, bagaimana dulu Al-Quran itu pertama kali diturunkan, tentang penulisan Al-Quran, apakah Al-Quran zaman dulu dengan zaman sekarang itu sama, dicetak di kertas atau tidak, dan seterusnya. Yang ketiga, menghayati keautentikan Al-Quran. Ini nanti ada subbab tentang bukti-bukti keautentikan Al-Quran, bagaimana Allah menjaga Al-Quran,
dari zaman Nabi sampai sekarang kurang lebih 1400 tahun yang lalu, kok Al-Quran masih tetap sama? Nanti akan kita bahas pada bab ketiga. Selanjutnya, Al-Quran mukjizat nabiku. Nanti di dalamnya ada keterangan tentang kemukjizatan Al-Quran. Ini seperti bagaimana Al-Quran itu mempunyai sesuatu yang tidak bisa dinalar manusia, tentang kebenaran-kebenaran yang ada di dalamnya. Ini nanti nyambung dengan bab kelima. Ini kebenaran Al-Quran pada semua aspek kehidupan. Ada aspek akidah, aspek ibadah, muamalah, akhlak, hukum, sejarah, dan sains. Seperti Al-Quran pernah berkata wan syaqqal qamar, bahwa bulan pernah terbelah. Menurut sains betul apa tidak? Oh, ternyata betul, bahwa di bulan itu terdapat suatu bercak atau bekas. Setelah diteliti oleh para ilmuwan, ternyata bulan dulunya juga pernah terbelah, sebagaimana Al-Quran berkata wan syaqqal qamar. Yang keenam, Al-Quran kebenarannya berlaku sepanjang zaman. Nanti kita pelajari tentang komposisi pembagian Al-Quran, bagaimana Al-Quran itu dibagi, juznya ada berapa, dan seterusnya. Keenam bab ini akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Nanti akan saya share bahan-bahan ajar, tolong anak-anak mengikuti dengan serius supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma